Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yawmaddin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله تعالى للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini, sehingga dengan nikmat taufik tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah-langkah yang kita langkahkan untuk dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kita di mizan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan juga Allah menjadikan langkah-langkah tersebut sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan juga sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak di dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah dan taufik untuk selalu bisa istiqamah melakukan amal saleh, mengerjakan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin
Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan, kula hendak menengah muqaddimah isut dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih belum, para sahabat itu berebut untuk membagi-bagi apa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada, haji wada, si tahun ke-10 Hijriah sebelum beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertahallul beliau bergundul. Maka ketika itu para sahabat yang membersamai Nabi dalam pelaksanaan haji itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergundul, para sahabat berabut untuk menduan balau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian para sahabat ketika mereka menyambut jatuhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dikatakan kadu an yaqtatilu, hampir bunuh-bunuhan, berabut balau. Ada nang duan nije lambar, ada nang duan dua lambar, ada nang taari isut dua ya para sahabat. Karena Rasulullah SAW rambut beliau biasa panjang, karena memang sesuai adat kebiasaan orang-orang Arab di zaman itu. Nah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, tepatnya di tahun ke-10 Hijriah di bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan Hajjatul Wada, beliau mencukur lepah. Karena memang itulah yang paling utama bagi uluh yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ada dua opsi. Kalau tidak bercukur lepah, memendekkan balau bagi uluh tuwe, atau menduan sebahagian dari balau sekurang-kurang atau lambar. Tapi tentang bercukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sebanyak 3 kali. Wan Nabi rahimallahul muhalliqin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Lalu kikuan para sahabat nang mida begundulen, wal muqassirina ya Rasulullah, dan yang memendekkan rambutnya juga tolong doakan wahai Rasulullah. Kikuan Rasulullah untuk yang kedua kali ya, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nang kedua tun oleh sahabat nang mida bercukuren inyambut elen hindai berlakuhin elen dengan Nabi, wal muqassirina ya Rasulullah, dan yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah. Lalu kikuan Rasulullah untuk menang ketelu kali ya, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya, mencukur habis sampai melisen. Barulah yang keempat ketika elen tejukul berlaku dengan Nabi, wal muqassirin ya Rasulullah, lalu kikuan Rasulullah wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi 3 kali doaan oleh Nabi uluh nang mencukur lepah balau ketika tahallul ibadah haji ataupun umrah. Maka oleh karenanya elak sayangin kita ada nang mahamin begundul, itu pahalanya datuh. Ada aja nang hantam tahiyam urus naretena balau teh beda mudah manda-manda irawat abahima apa minyak nang mahal. Ketika melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah belein menggundul lah. Lebih mengutamakan balau dibandingkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ulangi 3 kali tadi. Nah, haluli ini para kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur lepah balau beliau, begundul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka para sahabat pun berabut untuk menyambut balau Nabi inang berduruh. Sampai-sampai dikatakan tadi hampir bebunuhan. Tapi tidak sampai nang bebunuhan bujuran saking berabutan. Kayak ada nang 2 di lambar, ada nang 2 lambar, 3 lambar, ada nang taare isut. Itu disimpan oleh para sahabat. Dinyimpan oleh para sahabat. Ada sahabat nang itu, ada sahabat nang itu, sahabat nang lain. Bahkan kadang-kadang sampai beberapa generasi rambut itu masih turun-temurun diwariskan. Ada satu sahabat yaitu Sayyidina Khalid ibn al-Walid yang dikenal dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kita kenal Khalid ibn al-Walid ini apabila beliau memimpin peperangan tidak pernah ada sejarahnya kalah dalam peperangan.
Yang pertama, karena memang beliau adalah pedang Allah, maka pedang Allah tidak mungkin dapat dikalahkan. Kemudian yang kedua, resepnya Sayyidina Khalid ibn Walid, beliau mainak topi perang, helm perang besi, yang si helm perang tersebut beliau letakkan beberapa helai balau Nabi Muhammad SAW. Pernah satu peperangan, Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu wa ardahu ini, beliau ketika perang itu lagi berkecamuk. Bahasa pembuangan berkecamuk teh. Lagi hangit. Lagi hangit pokok meda katawan nang koe musuh nang koe kawal. Lagi tumbur beperang. Rupa topin Sayyidina Khalid ibn Walid itu tembalang. Tembalang batu kuluk beliau. Maka beliau daripada sibuk tejep kanih hembien menggau topi yang tembalang teh. Menggau topi yang tepelanting betul kuluk tanah. Kikuan kekawalan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, menggau topi buruk kam tanah. Bebuah kana tejep puluh. Kikuan Sayyidina Khalid ibn Walid bukan topinya. Kenapa dicari-cari itu bukan karena topinya. Topi itu memang jadi tahiam, umur aja jadi palaram. Tapi nang inyayang-nyayang teh humbui topi itu nen. Hantam si toping ko teh wan Sayyidina Khalid bin Walid topi perang. Hantam si toping ko teh ada beberapa lambar balau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa lambar balau nang iandak ku si topin ko teh setiap kali intan ku berperang yaku selalu inengak kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan beberapa helai balau beliau yang ada si hunjun topin Sayyidina Khalid ibn Walid. Maka itu yang aretna nyayang banar oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Itu yang disayang-sayang sekali oleh Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu ardah. Dan dengan itu kata beliau, aku selalu diberi kemenangan oleh Allah setiap kali memimpin dan mengomandoi peperangan yang aku lakukan. Itu satu. Ada juga yang lain di zaman-zaman setelahnya. Ulama tidak ingat araya seorang ulama yang beliau kemudian diminta oleh seorang gubernur di satu daerah. Diminta apa? Diminta rambut Rasulullah SAW. Rupanya beliau ini punya warisan dari kaininia, dari datu-datu beberapa lambar balau Rasulullah SAW. Diminta oleh gubernur, diserahkan kepada gubernur. Kekuan gubernur, namun ya aku hendak membuktikan keaslian balau itu hampir kira-kira. Boleh jadi balau lain balau Rasulullah SAW. Nah, kira-kira enakan apa membukti bahwa itu betul-betul balau baginda Rasulullah SAW. Kikuan si ulama tersebut induan apui. Coba kemudian apui teh inusulan mara balau teh atau balau tuh di nusul si apui teh. Ketika diambil api lalu kemudian rambut itu kemudian dikenakan ke api itu, subhanallah rambut itu tidak terbakar. Maka itulah bukti keaslian, keotentikan rambut Rasulullah SAW kata si ulama itu. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala, salah satu imam 4 madhab fikih itu, beliau dapat beberapa lembar balau Rasulullah SAW ketika beliau akan wafat, akan meninggal dunia. Sayyidina Imam Ahmad pun berpesan dengan anak-anak ikuan beliau, yaku mina beberapa lambar balau Nabi, tolong apabila yaku meninggal kareh beberapa lembar balau teh umpatan si badanku inamen marahuang kuburku. Sebahagian letakkan si matengku tuh ije silaya kemudian ije si nyamenku dan ingubur dengan yaku ketika yaku meninggal kareh, dan dilakukan oleh anak-anaknya. Dan banyak kisah-kisah tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena memang banyak ketika itu rambut beliau panjang lalu cukur beliau lepah sampai begundul, maka diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian yang lain lagi selain rambut, ada seorang yang tidak beriman ketika dia datang ke satu daerah, mendatangi seorang raja di daerah tersebut, raja non Arab.
Lalu kemudian dia menceritakan tentang bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini memuliakan Nabi Muhammad. Kikuan orang tersebut, kikuan ulu hete, ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kata'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang memuliakan orang lain dan mengagungkan orang lain seperti sahabat-sahabatnya Muhammad memuliakan dan mengagungkan Muhammad. Apabila Muhammad kikuaya belujak, maka banyun lujay teh midak sempet beduruh marapetakin, irabut oleh para sahabat. Ini pengagungan yang luar biasa, karena mereka tahu apapun yang berkaitan dengan baginda Rasulullah penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Maka banyun lujan Nabi nang pada hadis sebelum pergi Jerman itu menyembuhkan dengan izin Allah, menyembuhkan mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sewang hadis beberapa waktu yang lalu. Maka itu yang diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian ada seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebekam, Nabi bebekam itu kan meluan dahak. Selesai Rasulullah bebekam, lalu dahak tersebut inyoho oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganaya. Inyoho oleh Nabi menganaya. Ingahaulah oleh Nabi sahabat tersebut. Diserahkan darah Rasulullah kepada sahabat itu, kemudian selek midai mangal oleh Nabi yang mida nganai yang tenainya ihupah. Dan ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana engkau membuang darah tadi? Maka sahabat hendak berkaramput nganan segueh mida bahaya, berkaramput dosa. Dan seorang mukmin tidak pantas, kata Rasulullah, berdusta, bukan tabiat seorang mukmin. Maka akhirnya malu-malu sahabat itu ditebak oleh Rasulullah SAW. Ikut Nabi, engkau minum darah itu. Maka ikut sahabat, iya wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena si huang ada dahan Rasulullah SAW. Balau Rasulullah ketika ini usul dan sehain. Karena memang tidak mungkin disentuh oleh api. Jasad Rasulullah, apa yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ibundanya Sayyidina Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu betiru handau si human Ummu Sulaim, umak dari Sayyidina Anas bin Malik. Lalu Rasulullah SAW ketika betiru bentuk handau teh bekasap. Lalu oleh Ummu Sulaim diambil botol minyak harum. Bagaimana Ummu Sulaim itu mengumpulan keringat Rasulullah inamean marahwang botol minyak harum. Akhirnya tengkeget Nabi. Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ikwan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha, mengumpulkan keringatmu wahai Rasulullah untuk menambah wangi minyak wangi kami. Allahu Akbar. Kalau itu kan minyak harum nang mempaharum kasap itu humbuyan kasap Nabi Muhammad mempaharum minyak harum. Allahu Akbar. Diambil keringatnya oleh Sayyidatuna Ummu Sulaim. Itu gambaran kecil bagaimana para sahabat mengambil bagian dari tubuh Nabi besar Muhammad SAW, mengambil bagian dari diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini kita sudah tidak bisa lagi mengambil itu. Menggau balau Nabi, sungguh kira-kira anda tahu menggau balau Nabi. Meriapa mendua yang akan itah, minah harapan nam. Atau hendak berlaku banyun kasap Rasulullah, minah kawam. Atau bagian tubuh beliau yang lain, seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW ketika beliau hidup dulu. Kita sudah tidak punya peluang lagi untuk mendapatkan bagian itu. Tapi ada satu yang kita masih bisa ambil. Yang satu ini juga bagian dari diri Rasulullah SAW. Apa itu? Hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad SAW yang masih bisa kita bagi-bagi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Yang mana hadis-hadis ini juga bagian dari diri Rasulullah. Hadis-hadis ini keluar dari mulut Rasulullah SAW. Beluak bahwang nyamin Nabi besar Muhammad SAW. Hadis-hadis itu nang baca itah setiap malam Rabu dari kitab Riyadhus Shalihin bihin, ketika Nabi menyampaikan hadis itu dinyampaikan oleh Nabi beluak dari mulut Rasulullah
bersaing dengan hembusan nafas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hendak mengambil bagian dari yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kita tidak bisa mengambil bagian dari rambutnya. Midak awam menduan bagian daripada banyun lujan beliau. Midak awam menduan bagian daripada banyun kasap beliau. Tapi beliau meninggalkan ilmu, dan itu warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham. Innama warrasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, siapa yang mengambil bagian dari warisan peninggalan para nabi itu, termasuk peninggalan Nabi Muhammad, maka kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha bihadzin wafir, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Maka itu satu-satu yang kawa untuk dibagi-bagi dari peninggalan Rasulullah. Kalau darah tadi setelah diminum oleh sahabat itu membuat tubuhnya tidak akan dibakar oleh api neraka, tidak akan dimakan oleh api neraka, tidak bakalan inggelap oleh api neraka dahan Nabi Muhammad. Kalau tadi rambutnya Nabi Muhammad disimpan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, dibawa dalam setiap peperangan, bisa untuk menyebabkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi keringatnya Rasulullah itu menambah wangi minyak wangi, maka ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu akan lebih baik dari semuanya. Kalau nang etek sendiri mulai dari balau, nang Jerman kula andau, imbah etek lujan Nabi, imbah etek keringat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mida pigien menyoho para sahabat untuk menduaya. Tapi urusan ilmu tu are hadis nang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyoho menduaya. Berarti ilmu ini, peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bagian dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Karena beluak dari apa? Dari tenggorokan Nabi Muhammad, keluar dari dalam tubuh Nabi Muhammad, keluar dari mulut suci Nabi Muhammad, keluar bersamaan dengan hembusan nafas Nabi Muhammad, disampaikan di masjid Nabi Muhammad, di saat dikelilingi oleh sahabat Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu kita perlu untuk terus berusaha punya waktu untuk mengambil bagian daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya ini yang hari ini masih bisa kita bagi-bagi dari warisan dan peninggalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Qur'an. Termasuk Al-Quran. Bahkan Al-Quran sangat dipesan kalau Nabi, itu peninggalan Nabi Muhammad. Quran yang hari ini tertulis di dalam mushaf itu, di dalam buku Al-Quran, itu yang dulu dibaca dan keluar dari lisan dan mulut Nabi Muhammad bersamaan dengan keluarnya nafas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis kepada beliau, taraktu fikum in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan. Aku tinggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang dengan itu, dengan yang aku tinggalkan itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Tadi kalau dahan Nabi ketika inamean merat tubuh sahabat teh injamin oleh Nabi, tidak pacangan inggelap oleh api neraka. Apalagi kalau ilmu Nabi Muhammad nang inamean tah mara badan itah. Ilmu Nabi Muhammad nang inamean tah mara ati itah. Ilmu Nabi Muhammad nang imbaca itah sinyamen itah, nang ihinding oleh binding itah. Maka insyaallah itu juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengan yang aku tinggalkan itu, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Tidak bakalan sesat yang dikatakan Rasulullah. Nang ilihi oleh Nabi itu nang apabila tah bihimbing behimat dengan peninggalan Nabi itu, tidak bakalan tersesat jalannya ni Rasulullah SAW. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau orang tidak tersesat, maka insyaallah di akhirat dia akan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah benar kita ini menginginkan bagian dari diri Nabi Muhammad sebagaimana dulu para sahabat memperebutkan bagian dari tubuh Nabi Muhammad?
Para sahabat itu ketika mereka berebut rambutnya Nabi Muhammad, mereka tidak hanya sekedar berebut rambutnya, elen berabutnya mehining hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Elen berabutnya kumpul si majelis Nabi Muhammad SAW untuk menduan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang khalifah jemaah dari dinasti Bani Abbasiyah. Dari dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kekhilafahan itu mulai dari Khulafaur Rasyidin, setelah meninggal Rasulullah menjabat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, kemudian setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan cuma sebentar diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian setelah itu yang pertama tadi sahabat-sahabat Rasulullah itu dikenal dengan Khulafaur Rasyidun. Lalu setelahnya ada dinasti Bani Umayyah. Setelah dinasti Bani Umayyah ada namanya dinasti Bani Abbasiyah. Di antara para khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah namanya Al-Muttaqilillah. Al-Muttaqilillah atau gelarnya Al-Muttaqilillah. Orang yang bertakwa kepada Allah, karena ia itu salah satu di antara khalifah yang soleh dan bertakwa. Kalau khalifah-khalifah yang lain, kalau bahasa itahate buntat, minum minuman keras, nang ingahana oleh Islam. Ada nang sampai itu khalifah. Tapi Al-Muttaqilillah ini seorang khalifah yang bertakwa. Pada tahun 331 Hijriah, berarti berapa abad yang lalu? Kurang lebih 11 abad yang lalu. 331 Hijriah, di masa kekhalifahan Al-Muttaqilillah, seorang raja Romawi menawarkan kepada Al-Muttaqilillah ini, Kikuan Raja Romawi beragama Nasrani, dan orang-orang Romawi ketika itu agamanya Nasrani. Kikuan Raja Romawi, aku dengar wahai khalifah kaum muslimin, bahwa di salah satu wilayah yang ada di bawah kekuasaanmu ada sebuah gereja yang di dalam gereja itu kami meyakini ada sebuah sapu tangan, yang sapu tangan itu dahulu pernah digunakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengusap wajahnya. Jadi sapu tangan sihuang sebuah gereja, nang gereja itu ada si wilayah kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Muttaqilillah. Kikuan Raja Romawi, yaku hendak ikau mengirimkan sapu tangan deh dengan bayaran 10.000 kaum muslimin rakyatmu nang menjadi tawananku, imbebasanku sendiri ya 10.000. Itu kalau injual jadi budak, ije kukan budak teh sekian puluh dinar rega ya. Ije dinar teh 4 gram emas. Amun 10.000 kira-kira sugih mana Romawi dan sugih Raja Romawi ya. Tapi kuan Raja Romawi aku mendengar penawaran, amun kau hendak si salah satu gereja yang berada di kawasan kaum muslimin di bawah kepemimpinan engkau ada sapu tangan yang kami yakini milik Isa alaihi salatu wasalam pernah diusapkan ke wajah Nabi Isa. Maka untuk tebus saya, untuk bayaran sapu tangan teh, ya aku membebaskan 10.000 tawanan kaum muslimin, imbulianku marah ikau. Lalu Al-Muttaqilillah bermusyawarah dengan para ulama di zamannya, termasuk di zaman itu yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal salah satu imam akidah Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup di zaman itu. Al-Muttaqilillah itu musyawarah dengan para ulama, lalu kemudian sepakat para ulama mengatakan kepada Al-Muttaqilillah, berikan sapu tangan itu supaya 10.000 kaum muslimin dibebaskan. Akhirnya diberikan sapu tangan tadi, lalu kemudian untuk balasannya 10.000 tawanan kaum muslimin dibebaskan oleh Raja Romawi pulang ke wilayah kaum muslimin. Nah, apa yang ingin kita ambil dari sini, pelajaran pentingnya ialah bahwa orang-orang Nasrani yang di situ dipimpin oleh Raja Romawi bahani membayar mahal untuk sebuah peninggalan Nabi Isa. Sapu tangan pigi ihapa Nabi Isa menggosok baun beliau, keyakinan elende.
Dan untuk mendapatkan peninggalan Nabi Isa nang itu, untuk mendapatkan warisan Nabi Isa nang itu, bahanyi bayar mahal, membebaskan 10.000 tawanan perang. Maka kita hari ini punya peninggalan berharga dari Nabi Muhammad. Punya peninggalan berharga dari Muhammad, Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Yang baca ya persis nang imanga itah katun, dan imbaca itah katun sama dengan yang imbaca oleh baginda Rasulullah bihin Al-Quran. Kemudian peninggalan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW, peninggalan Rasulullah, ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Dan kita tidak harus bayar 10.000 dari seperti yang dilakukan oleh Raja Romawi. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk bisa mengambil bagian dari warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita mendengar mukaddimah itu semakin naretena istiqamah untuk terus punya waktu untuk warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu, hadis-hadis Rasulullah, dan juga untuk Al-Qur'an yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tamai marah hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin, muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ikhwan beliau dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Sayyidina Jarir, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan menasehati setiap muslim. Hadis itu muttafaq alaih atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim kesahihannya. Sayyidina Jarir bin Abdullah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan cuman beliau saja, bukan beliau sendirian, tapi juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Elen kemudian dumah marah Nabi Muhammad lalu berbaiat dengan Nabi Muhammad. Apa berbaiat? Berbaiat berjanji setia untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya yang dikenal dalam sejarah itu para sahabat ada araya Bai'atur Ridwan tahun ke-6 Hijriah. Ketika itu Elen berbaiat dengan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy karena mereka mendengar kabar bahwa Sayyidina Utsman bin Affan setelah ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, ikhwan Nabi imbaiat atau itah berbaiat bahwa itah tidak akan buli marah Madinahin sebelum itah berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, dan itah berjanji untuk tidak pernah lari dari peperangan ini, hidup atau mati. Itu baiat, janji setia, tidak meninggalkan medan perangan. Itu salah satu contoh baiat. Nah, si huang hadis yang itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceruman bahwa beliau dan para sahabat yang lain berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji setia yang pertama ala iqamis salah, berjanji setia untuk betul-betul menjalankan sembahyang, menegakkan sembahyang, memperhatikan sembahyang nang 5 kali jandau ni. Dan itu jemaah yang dirahmati Allah menunjukkan betapa pentingnya sembahyang 5 waktu. Sampai para sahabat menduan baiat dengan Nabi Muhammad, berjanji sungguh-sungguh dengan Nabi Muhammad tidak bakalan melihi sembahyang 5 waktu. Dan itah kita mesti demikian. Walaupun tidak kawa dengan Nabi Muhammad, tapi inanaman huang diri itah bahwa nang 5 kali jandau tun tidak kawa inawar, itah harus dalam keadaan lain pun, kecuali kalau itah gila atau itah mati, dalam keadaan lain pun harus ditegakkan, harus dikerjakan, dan harus betul-betul dilaksanakan. Apalagi itu di antara kewajiban terbesar yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, para sahabat dan umatnya. Tidak memudah deka untuk menduan kewajiban sembahyang, harus terumpak antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kewajiban sebelumnya dan setelahnya yang diwajibkan oleh Allah
seperti kewajiban sembahyang tuh. Nang harus Nabi terumpak dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW harus meninggalkan bumi, harus naik ke langit yang 7 lapis itu, kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima kewajiban sembahyang. Dari perjalanan itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sembahyang bukan kewajiban yang main-main. Sampai Nabi Muhammad harus menempuh perjalanan sejauh itu. Ketahuan dikah mulai bumi itu menuju langit nang pertama, langit ke-1. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa perjalanan dari bumi ke langit pertama itu masiratu mi'ati am, perjalanan 500 tahun. Normal itu 500 tahun hanya sampai marah langit pertama. Berarti mun dari bumi ke marah langit pertama 500 tahun, dari langit pertama menuju kedua 500 tahun. Berapa jarak yang dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil kewajiban sembahyang tuh. Maka kita mesti menghargai apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam rangka mengambil kewajiban sembahyang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang semacam ini kita berpikir bahwa itu kewajiban bukan main-main, maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Harus betul-betul diagungkan, harus betul-betul diutamakan, harus betul-betul menjadi prioritas utama kita dalam hidup orang dunia itu. Apalagi bahwa sembahyang, ketika Allah mewajibkan sembahyang dan mewajibkan dengan cara mengahau Nabi Muhammad, tidak ada kewajiban lain selain itu yang harus dipanggil Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Allah. Allah ketika mewajibkan sembahyang, Allah tidak ingin mengambil keuntungan dari sembahyang kita. Jadi nang untung orang yang sembahyang. Mikir kalau kita sembahyang lalu keagungan Allah bertambah dengan sembahyang kita. Mikir kalau kita sembahyang lalu kemuliaan Allah bertambah dengan sembahyang kita. Dan apabila kita tidak sembahyang lalu kemuliaan Allah berkurang, itahlah yang menduan manfaat dan keutamaan dari sembahyang teh. Apa? Allah menjamin bagi orang-orang sholat bahwa Allah akan memperbaiki hidup mereka. Kalau itah guang dokter jemaah, itah haban baik, entah lalu tokolok kah, atau kepehe tenai kah, kepehe kesinge, kepehe kahang, kepehe tuut, guang dokter. Imbah sampai ukan dokter ini nga obat kuan dokter telu kali jandau iihup. Tapi dokter bida adain menjamin bahwa ikau maihup obatun pancangan waras dari penyakitmu tun. Ada baik pergi dokter bercuman semete. Dokter cuma menyarankan iihup telu kali jandau. Mun waras alhamdulillah, mun humbui berarti enggak obat yang lain. Dokter beda menjamin kalau rumah Maria pasti waras, tapi Allah menjamin kalau menjaga sembahyang pasti ini ngahi Allah Subhanahu wa taala keberuntungan. Makanya azan nita, coba kita memperhatikan azan itu perlu kita renungkan. Selain injawab renungan. Azan itu jemaah bukan susunan Nabi Muhammad. Mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai awal sampai la ilaha illallah, itu bukan disusun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Nabi SAW sampai Marah Madinah, lalu kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi yang kita kenal hari ini, tapi tidak sedatu heten si zaman Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mulai ingin mendirikan sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Kumpullah para sahabat dengan Rasulullah, memusyawarahkan kira-kira akan hapa mengahau uluh sembahyang berjamaah deh. Kuan nang ije coba hapa lonceng. Kuan Nabi mun hafal lonceng itu sama dengan Nasrani. Hafal lonceng, teng 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 teng. Kumpul para masjid. Wahai. Nang ije hendak coba apa hafal trompet. Kuan Nabi mun hafal trompet sama mitah dengan Yahudi. Kuan nang lain hendak coba bang hafal apui. Nah, mun hafal apui itu tahu bahasa saya huma. Hafal apui, hendak sembahyang apa apui, belum apui, mudah. Lalu akhirnya buntu. Musyawarah ini buntu, belum menemukan jalan, belum menemukan apa kira-kira yang bisa digunakan untuk memanggil sholat berjamaah. Pulang para sahabat, Nabi pulang malam itu semuanya mimpi atau beberapa orang mimpi, nupi didatangi oleh seseorang bahwa kalau hendak mengahau untuk kumpul sembahyang berjamaah maka cara kakai diajari dengan azan itu. Mulai dari awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sampai la ilaha illallah. Kemudian keesokan harinya datang Umar bin Khattab, datang Bilal bin Rabah, datang Sayyidina Zaid. Semuanya menyampaikan mereka mimpi yang sama persis. Maka kata Rasulullah SAW, ini cara kita memanggil untuk melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Berarti apa?
Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan azan yang seperti hari ini kita dengar itu bukan buatan manusia tapi buatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya susunan azan itu coba kita lihat setelah takbir, kemudian syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadur Rasulullah, selanjutnya apa? Hayya 'alas shalah. Itu panggilan. Hayya 'alas shalah itu kalau bahasaan dengan bahasa kita mari salat, atau bahasa pembuangan ayo sembahyang. Ayo sembahyang. Hayya 'alas shalah. Ayo sembahyang. Lamina menahwa. Kasihan nguak-nguak kan tukang azan. Hayya 'alas shalah, ayo sembahyang. Nang rumah duit telekungan mah. Hampir kisah imbah lu sembahyang. Undangan Allah jemaah, undangan Allah taala. Allah hendak menengah are berarti kalau mau undang. Dika undang hi tetanggan dika ini nga nasi sepiring, ini nga banyu, nari tira aqua, ini nga apam. Ini nga ini macam-macam. Allah tuh kalau mau undang bila gampangan jamu wong surga. Nah, jadi dipanggil hayya 'alas shalah, maknanya mari salat. Lalu kemudian setelah hayya 'alas shalah diulangi 2 kali dalam azan. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Ketahuan dika hayya 'alal falah. Artinya kalau bahasaan dengan bahasa Indonesia, mari meraih keberuntungan. Apa kaitannya sholat dengan keberuntungan? Kira-kira kalau dah merenung, teman setelah sholat lalu imbahum oleh Allah mendapatkan keberuntungan. Para ulama mengatakan bahwa orang yang menginginkan keberuntungan di dunia, maka dia harus memulai dari sholat. Orang yang menginginkan keberuntungan di dunia, apalagi di akhirat, tidak ada kunci lain kecuali dia harus melaksanakan sholat yang Allah perintahkan itu. Makanya azannya hayya 'alas shalah, mari sholat, baru hayya 'alal falah. Orang yang sholat setelahnya dia akan beruntung. Tapi kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka dia akan kehilangan keberuntungan. Makanya pantas ada ulama yang mengatakan aslih sholatak, aslahallahu hayatak. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk orang-orang yang ini ya Allah taufik hidayah untuk selalu bisa istiqamah menjaga sholat-sholat kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir, dan mudah-mudahan menjaga terus dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan sesempurna mungkin dan sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.